Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Masya Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat berupa nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah, di Masjid Al-Azhar ITS, yang mana masjid ini merupakan bagian dari sejarah Surabaya Mengaji, karena pada dulu di tahun 2019 itu kami juga pernah menyelenggarakan kajian pranikah yang serupa. Jadi sebelum corona menyerang dulu Ustaz, jadi di tahun 2019 kami pernah menyelenggarakan kajian pranikah di sini, dan mungkin peserta-peserta yang pada saat itu ikut mungkin sekarang sudah nikah semua. Nah sekarang, dan pada saat itu juga panitianya kami dan juga teman-teman belum menikah semua Ustaz di 2019. Nah ini kami kembali ke Masjid Al-Azhar, dan juga teman-teman dari ITS juga kepanitiaannya sudah berubah semua. Yang dulu kita sinergi di 2019 itu sudah lulus semua, sekarang ada kepanitiaan-kepanitiaan yang baru. Dan ala kulli hal, tempat ini tempat yang Masya Allah kami selalu sinergi di dalam kebaikan. Dan insya Allah pada pagi hari ini teman-teman sekalian, kita akan talk show spesial pranikah yang mana dengan tajuk mendesain pernikahan impian sesuai syariat Islam. Nah ini teman-teman jomblo semuanya insya Allah ingin mewujudkan pernikahan impian yang sesuai syariat Islam itu bagaimana? Insya Allah nanti akan kita bahas selama 2 sesi hingga menjelang zuhur nanti insya Allah. Dan di 2 sesi nanti kita terbagi menjadi 2 tema. Tema sesi yang pertama yaitu Make a Good Start, yaitu bagaimana kita memulai mendesain atau mewujudkan pernikahan impian sesuai syariat Islam bersama Ustadz Wahyu Abdi Nugroho. Dan di sesi kedua nanti insya Allah dengan tema Kuputuskan untuk Melangkah bersama Ustadz Muhammad Ali Bazir. Dan kami sampaikan juga kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa bisa menjaga adab-adab dalam bermajelis. Jadi nanti bisa disimak dengan baik materinya, kemudian bisa mencatat, kemudian bisa menyimak dan tidak ngobrol sendiri. Dan insya Allah dari panitia juga sudah menyiapkan banyak sekali kuis. Jadi nanti di pertengahan materi ini nanti karena sistemnya talk show, jadi nanti akan kami lemparkan kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan berhadiah. Bagi yang bisa menjawab nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami. Dan kami sampaikan juga, selain kajian itu kami dari divisi sosial juga ada mini booth, yang mana tadi waktu teman-teman registrasi di depan baik ikhwan maupun akhwat itu ada mini booth Surabaya Mengaji. Nah di sana kami ada beberapa brosur, kemudian ada barang-barang gratis yang kami bagikan. Jadi nanti ketika sesi istirahat teman-teman semuanya bisa berkunjung ke mini booth. Di sana insya Allah dibagikan stiker gratis, ada juga majalah gratis dan juga buletin gratis. Namun persediaannya terbatas. Nah selain mendapatkan barang-barang gratis, di sana juga kami tebar brosur, ada berbagai brosur kegiatan Surabaya Mengaji. Jadi teman-teman yang baru mengenal Surabaya Mengaji bisa dipelajari atau bisa disimak, ingin tahu bisa langsung ke area mini booth untuk mengetahui beberapa program Surabaya Mengaji. Baik, insya Allah kita masuk ke sesi yang pertama. Kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Teman-teman sehat semua ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, kita masuk ke sesi yang pertama ini Ustaz, yaitu dengan judul Make a Good Start. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Cuman pada intinya di tema pertama ini dari judulnya ada Make a Good Start atau membuat permulaan yang baik. Yang mana kita tentu sebelum mewujudkan pernikahan yang impian atau pernikahan yang sesuai syariat, tentu permulaan ini menjadi sangat penting sekali Ustaz. Nah, sebelum kita membahas tentang permulaan-permulaan yang harus kita mulai,
Mungkin bisa dibuka dengan motivasi terlebih dahulu, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Motivasi untuk bisa bagi yang belum menikah, Ustaz. Masya Allah. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Bagaimana kabarnya? Ini hari apa nih? Hari Ahad ya. Hari Ahad itu weekend. Biasanya dinikmati oleh para orang-orang yang sudah berkeluarga itu untuk menggunakan sebagai quality time. Family time, Ya. Quality time, family time ya. Itu banyak yang wisata dan lain-lainnya. Tapi sayang sekali di sini masih pada jangan jomblo. Yang lebih halus, lajang. Ya kan? Kalau jomblo itu sangat banyak sandingannya, Jones, jomblo ngenes, ya kan? Dan juga ada jomblo villa. Betul nggak itu? Betul nggak jomblo villa? Jomblo villa betul nggak? Nggak bisa. Kita hidup ini bukan untuk menjomblo, ya kan? Kita hidup untuk mendapatkan pasangan. Karena fitrah kita sebagai manusia, Allah ciptakan pasangan. Masya Allah tadi disampaikan oleh Mas Reza ya, ada kuis-kuis nanti di setiap setelah sesi atau gimana nih? Pertengahan enggak? Pertengahan ya. Ustaz. Ada kuis-kuis. Tadi saya berharap dalam hati itu yang bisa menjawab pertanyaan dapat paket nikah. Insyaallah. Belum ada Paket nikah sponsornya, lengkap. Ustaz. Iya. Belum ada sponsornya. Belum ada ya. Ya mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang ingin mensponsori biar mungkin door prize-nya makin wah lah gitu ya. Dan bisa membantu juga teman-teman yang belum punya keluarga ini, Mas. Ini sedikit masukan. Masya Allah, menikah ya. Menikah itu bukanlah perkara yang mudah memang untuk dilakukan. Gimana tidak? Saat kita menikah itu bukan kayak pacaran. Kalau pacaran mungkin bisa diprediksi lah. Oh ini kayaknya enggak cuman setahun 2 tahun aja, ya kan? Cuman sebulan 2 bulan aja. Tapi menikah tidak seperti itu. Menikah butuh yang namanya persiapan. Menikah butuh yang namanya mental yang kuat. Menikah butuh berbagai macam bekal yang sangat banyak. Tapi apakah seseram itu dunia pernikahan? Apakah semengerikan itu? Apakah serumit itu dunia pernikahan? Rumit memang. Ya kan Mas? Rumit, betul. Tapi keindahan dalam pernikahan itu pada kerumitannya. Beda kalau kita kerja, itu mendapati beban kerja, pressure dari keatasan yang sangat besar, dikasih deadline yang mepet, pusing kepala, terbebani. Tapi yang saya rasakan dengan kerumitan memahami istri, mengelola rumah tangga, namun di situ mendapatkan sebuah keindahan yang tak terbayarkan dengan apapun kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena memang fitrah bagi setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Bulan aja ada pasangannya, masa kita enggak? Iya kan? Bulan pasangannya apa? Matahari. Siang aja ada pasangannya, malam. Masa kita enggak? Ya. Makanya jangan sampai ya kerumitan dan berbagai macam gaya hidup yang sudah semakin tinggi sekarang membuat kita para remaja yang masih lajang ini ada muncul keinginan untuk tidak menikah. Sebagaimana yang saat ini tengah dikampanyekan oleh orang-orang luar. Yang bahkan sampai punya anak. Ya. Orang-orang barat dengan freedomnya yang versi mereka mengkampanyekan keindahan hubungan yang mereka lakukan. Mereka membuat sebuah hubungan sampai punya anak namun tanpa ada ikatan menikah. Karena apa? Karena mereka menakuti atau karena mereka merasa takut jikalau ada ikatan itu terkekang. Perempuan udah gak bisa kerja lagi, gak bisa staycation lagi,
Yang laki-laki nggak bisa bebas nongki-nongki. Main futsal sudah susah izinnya sama istri, betul nggak? Mas Reza? Iya kan? Nggak bisa lagi tuh mau touring sama teman-teman, itu yang mereka pikirkan. Hal lain juga mereka pikirkan masalah budget. Ini anak butuh makan, istri butuh makan, kalau sakit butuh biaya. Ya kan? Sehingga mereka dengan mudahnya mengambil jalan pintas, bukan jalan keluar, tapi jalan pintas yang salah tentunya, dengan membuat sebuah hubungan, membangun sebuah hubungan tapi tanpa ikatan pernikahan. Agar kalau ada apa-apa udah nggak rugi. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Wanita. Betul nggak? Yang rugi para ukhti-ukhti ini. Ya. Mendapat anak tapi nggak ditanggung lagi. Ustadz, kan di barat itu sistem warisnya ada sistem waris darah ya. Iya, yang betul, itu betul memang. Namun namanya hubungan, jikalau anak, ya kan, dia tidak mengetahui di mana ayahnya, atau mengetahui keluarganya broken, itu akan mendapatkan efek, impact yang negatif ke depannya. Yang mungkin nanti akan menjadi mata rantai yang tak terputus, sehingga muncul traumatis tidak ingin menikah dari anak tersebut nanti kalau gede. Ya, ini sebuah kampanye yang ingin mendorong manusia jauh dari fitrahnya. Padahal menikah itu merupakan sunnahnya para rasul. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada 4 kebiasaan para anbiya dan rasul. Dan ini fitrah, ya, fitrah manusia. Ada arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnahnya para rasul, ya, yaitu al-hinna, berhenna. Itu bukan kuku yang dihena ya. Rambut kalau sudah putih itu dikasih henna. Jadi warnanya menjadi merah gitu kan ya. Kemudian yang kedua at-ta'attur. Menggunakan wewangian. Yang ketiga as-siwak. Menggunakan siwak. Kalau kita sekarang mungkin sikat gigi ya. Sikat gigi. Dan yang terakhir an-nikah. Ya. Jadi nikah itu termasuk sunnah kebiasaannya para rasul. Jadi kalau kita bersemangat ya untuk berusaha mencocokkan diri, memantaskan diri untuk membangun sebuah rumah tangga, ini merupakan bentuk ittiba kepada sunnah-sunnah para rasul. Bahkan Nabi SAW bersabda, "An-nikahu min sunnati." Sesungguhnya nikah itu kebiasaanku, maksudnya ajaranku, sunnahku. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang enggan, tidak ingin melakukan, mentaati perintahku, ajaranku, falaysa minni, kata Rasul. Maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi itu golongan-golongan orang yang enggan menikah karena berbagai macam alibi, bukan alasan. Itu jauh dari tuntunan Rasul. Dia tidak taat dengan tuntunan Rasul. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Falaisa minni," kalian bukan dari golonganku. Maka bagaimana sih biar menumbuhkan dalam hati kita agar muncul keinginan untuk menikah? Sebenarnya tidak perlu ditumbuhkan, Mas Reza. Namanya menikah sudah fitrah, kayak kita lapar terus makan. Ada enggak orang lapar terus harus disuruh sampai kayak orang nyuruh nyangkul sawah? Ada enggak? Ya, tidak ada kan? Ada enggak orang yang lapar dimotivasi? Ayo kamu harus makan. Makan itu enak, ya kan? Ada enggak seperti itu? Tidak ada. Karena apa? Lapar dan makan merupakan bawaan fitrah manusia. Ya kan? Begitu juga dengan menikah. Menikah juga merupakan fitrah yang sebenarnya nggak butuh motivasi. Ya? Karena kita semua itu pasti membutuhkan sebuah hubungan yang jelas, yang ada akad syar'inya, ya. Bersama seorang istri, istri bersama seorang suami, karena itu merupakan sebuah hubungan yang fitrah. Sudah tabiat kita sebagai manusia. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadisnya kepada para syabab. Kata beliau, "Ya syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj."
Wahai para pemuda, kata Rasul. Nih, garis bawahi. Wahai para pemuda. Pemuda pada zaman itu bisa Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Harithah dan lain-lainnya. Ya kan? Para pemuda. Ya ma'syaras syabab. Wahai para pemuda. Man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial, secara mental, ya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Nih, kata Rasul, menikahlah. Ya, bukan pacaranlah. Ya kan? Menikahlah, bangunlah rumah tangga. Karena apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu bisa lebih menundukkan pandanganmu dan juga bisa lebih menjaga kemaluanmu. Namun tadi ada istisnanya. Jikalau tidak mampu, kata beliau, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Namun barang siapa yang belum bisa, belum ada kesiapan mental, aku belum siap Ustaz. Oke. Aku belum punya modal untuk menikah Ustaz. Aku juga masih kecil Ustaz. Maka bisawm, ya. Caranya adalah dengan berpuasa. Jadi kalau enggak bisa nikah, bukan pacaran. Kalau enggak bisa nikah, puasa. Karena pacaran itu merupakan lingkaran setan yang susah untuk putus. Ingat, hati ini ada euforianya. Contoh, kalau kita lagi pergi ke gunung, melihat pemandangan yang sangat indah, seketika itu kita merasakan senang, betul bukan? Namun kalau lama-kelamaan di sana, hidup di gunung, senang apa enggak? Jauh dari sinyal, ya kan? Jauh dari peradaban. Mau belanja harus turun. Kira-kira senang apa enggak? Tidak, ya. Tapi kalau turun lagi, kemudian naik lagi, senang enggak? Senang. Bakal mendapatkan sebuah pengalaman yang berbeda pada pendakian yang kedua dan seterusnya. Begitu juga pacaran, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Ada orang pacaran setahun tuh. Kemudian awal-awal pacaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan euforia hatinya, Masya Allah. Ya seakan-akan engkau itu adalah hidupku dan aku adalah hidupmu. Ya kan? Kita sehidup semati. Namun lama kelamaan, setahun, mungkin 1,5 atau berapa waktu lah, berapa dekade ya, akan merasakan namanya bosan. Ada yang selingkuh lah, ada yang begini dan begitu, akhirnya putus. Tapi saat putus, hati ini merasa butuh lagi untuk pacaran. Nggak kapok tuh disakitin sama pacar sebelumnya. Padahal udah sakit banget, hatinya remuk. Susah untuk disusun. Kau telah menghancurkan hatiku sebagaimana engkau menghancurkan kaca-kaca itu. Bisa nggak kaca-kaca dihatukan lagi? Tidak bisa. Tapi kok yang mau pacaran lagi? Betul nggak? Nggak kapok pacaran lagi. Ya orang-orang di luar, bukan kita ya. Nggak kapok untuk pacaran lagi. Membangun hubungan pacaran, ya. Putus lagi. Pas putus, kayaknya butuh lagi pacaran. Kok nggak enak banget jomblo, kemana-mana tanpa ada yang bonceng. Akhirnya pacaran lagi. Begitu seterusnya, lingkaran setan yang tidak bisa putus, yang sulit untuk diputuskan. Namun berbeda dengan menikah, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Memang betul, hangatnya suami istri itu paling 3 bulan, setahun. Tapi ajaibnya, hubungan karena diikat dengan sebuah akdun nikah, tatkala mendapati sebuah rasa bosan dengan pasangan, mendapati sebuah problematika, polemik dalam rumah tangga, karena dengan keimanan dan juga ilmu, ba'da iznillah subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa bosan. Mungkin seketika bosan. Tapi karena kita punya ilmu, kita punya iman, bahwasanya yang sudah kita lakukan, kita sudah mengambil istri kita dari rumahnya, kita sudah membawa dia ke rumah kita, ya kan? Ada rasa tidak ingin melepas dia. Ada rasa, wah, engkau itu adalah partner seumur hidupku sampai ke akhirat nanti. Ada rasa sayang yang berbeda dengan rasa pacaran mungkin. Jadi rasa bosan yang dialami oleh pasangan suami istri itu ada obatnya. Namun kalau
rasa bosan yang dimiliki oleh pasangan pacaran, obatnya apa? Putus atau selingkuh. Mas Reza mungkin pernah bosan. Pernah nggak, Mas? Ayo, dijawab. Ini istri atau enggak ini? Oh, enggak hadir ya. Jadi gitu. Pasti ya. Mungkin ayah-ayah kita, orang tua kita kalau ditanya, pernah nggak sih bosan sama ibu? Ya pasti pernah. Satu rumah, ya kan? Yang dilihat cuman dia, cuman pasangan kita, bertahun-tahun lamanya, pasti bosan. Ada rasa sensasi yang baru. Ingin punya istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Namun, ya kan, itu semua bisa dikendalikan dengan iman. Ustaz, pacaran juga bisa dikendalikan dengan iman kok. Tidak bisa. Pacaran sudah salah. Bagaimana mengendalikan sebuah hal yang salah dengan keimanan? Betul tidak? Jadi itu mas-mas sekalian, mbak-mbak sekalian. Jikalau kita tidak mampu menikah, jalan keluarnya bukanlah pacaran. Namun adalah bisaum, dengan berpuasa. Ustaz, saya tidak tahan lagi, saya harus segera menikah. Bismillah, katakan kepada orang tua, aku siap dan aku akan bertanggung jawab dengan pilihanku. Ya, karena apa? Karena jikalau kita memang belum siap secara finansial, yughnihumullah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kemudian, ikhwati fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga ini sering menyindir ya orang-orang yang masih lajang. Baik dari kalangan sahabat, para ulama tabi'in ataupun para khalaf, ya. Di antaranya ada sindiran yang agak keras dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ini, lihat perkataan beliau. Ma yamna'uka 'anin nikahi, tidaklah ada sesuatu pun yang menghalangi engkau dari menikah illa ajzun aw fajurun, kecuali lemah syahwat, impotensi, atau fajur, orang yang gemar bermaksiat. Jadi kalau ada orang sampai udah kepala 5 itu kan ya, dia tidak ingin menikah tanpa adanya uzur, kemungkinan ada 2 kata Umar bin Khattab. Kalau enggak yang pertama apa? Ajuz, ya, lemah syahwat, ajzun, lemah syahwat, impotensi. Atau yang kedua apa? Fajur, ya, gemar berbuat kemaksiatan, sukanya kepada hal-hal yang maksiat, bukan menikah. Bisa dipahami kan tadi kan? Itu. Kemudian juga ada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perkataan beliau yang mengisyaratkan bahwasanya nikah itu sangat penting. Beliau mengatakan, "Laulam yabqa min ajali illa 10 ayyam." Jikalau seandainya tidak tersisa dari umurku kecuali hanya 10 hari saja, wa a'lamu anni amutu fi akhiriha, dan aku tahu bahwasanya aku itu bakal mati pada hari ke-10, ya, walitulun nikah fihinna, dan aku punya kesanggupan untuk menikah pada masa 10 hari tersebut, latazawwajtu makhafatal fitnah, sungguh aku akan mengedepankan, menyegerakan untuk menikah, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin menyalurkan syahwatnya, namun apa? Makhafatal fitnah, karena takut akan adanya fitnah. Ini yang mengatakan siapa? Siapa tadi? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau siapa? Sahabatnya Nabi. Hidup di zaman siapa? Hidup di zaman Nabi bersama para sahabat. Saat itu mereka sahabat takut dengan fitnah perempuan. Maka bagaimana kita yang sudah jauh dari zaman para sahabat? Asyad, fitnahnya lebih besar. Mungkin dahulu keluar rumah tidak ada fitnah. Tapi sekarang baik di dalam ataupun di luar ada fitnah. Maka tidak masuk akal orang-orang yang mengedepankan untuk menjomblo sampai mati. Ya, jargon-jargon jomblo filah. Ya, masa Allah menyuruh untuk jomblo? Aku jomblo karena Allah kok. Tidak. Kalau engkau sudah mampu, jangan menjomblo. Nikahlah segera. Jangan melajang. Nikahlah segera.
Jika tidak mampu, yughnihumullah, maka Allah akan beri engkau kecukupan. Berikutnya, perkataan ulama dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala al-Mughni, beliau mengatakan, "Laisatil uzbah min amril islami fi syai'." Tidaklah menjomblo itu, melajang itu bagian dari ajaran Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Man da'aka ila ghairi tazwij, faqad da'aka ila ghairil Islam." Maka barang siapa jikalau ada orang yang mengajak engkau menggemboskan kampanye-kampanye untuk tidak menikah, maka sesungguhnya dia sudah tidak mengajak kepada Islam. Ya. Jadi kalau ada kampanye, sudah tidak usah nikah, nikah itu berat. Nikah itu rumit, nikah itu ribet. Artinya dia sudah mengajak kepada ajaran selain Islam. Ya. Lapar, Mas. Lapar kalau lagi nggak ada uang. Ya. Tidak tertahankan lagi. Orang-orang di luar yang tidak punya iman, mereka sanggup untuk mencuri. Maka syahwat yang fitrah secara tabiat dimiliki oleh seorang manusia, saat itu muncul dan muncul terus, gimana cara menyalurkannya? Kalau tidak ada jalan yang halal, waliyazubillah, kepada jalan yang haram. Ya, artinya jikalau mereka mengajak kampanye kepada anti nikah, konotasinya atau mafhum mukhalafahnya, mereka mengajak untuk bermaksiat. Tidak mungkin syahwat ini diempat terus sampai mati. Ya, kecuali orang yang ada uzur. Tidak mungkin. Sebagaimana kita makan, kita lapar, kita haus, kita butuh namanya makanan, kita butuh namanya minuman. Kalau orang lapar tidak ada uang mencuri, orang yang punya syahwat tidak ada tempat yang halal untuk melampiaskannya, untuk menyalurkannya, maka dengan cara yang haram. Ya, artinya implikasi dari kampanye tersebut adalah mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak generasi-generasi ini untuk menghalalkan, untuk melegalkan, untuk membuat sebuah yang namanya zina itu menjadi normal. Ya kan? Dan sekarang sudah terjadi di kota-kota besar, kita katakan seperti Jakarta, Surabaya. Jikalau kita masuk ke kampus-kampus, mereka di pergaulan malam, mereka bertanya, "Engkau sudah pernah kayak gitu belum sih?" Iya kan? "Aku belum, norak banget. Aku aja udah kok." Sudah dianggap normal. Ya? Dan ini merupakan implikasi dari kampanye tadi. Digambarkan menikah itu rumit, menikah itu ribet, menikah itu akan menimbulkan banyak masalah. Kamu nggak bisa menikah kalau kamu miskin. Kamu nggak bisa menikah kalau kamu nggak punya harta. Ya, akhirnya tadi larinya adalah kepada hal yang haram, yaitu perzinahan. Kemudian berikutnya ada perkataan dari Imam Tawus dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, "La yatimmu nusukus syabab," tidak akan sempurna ibadahnya seorang remaja hatta yatazawwaj, sampai dia itu menikah. Jadi kita ini ibadah, sholat, ikut kajian, ikut berpuasa pada bulan Ramadan, belum dikatakan sempurna kalau belum menikah. Ustaz, berarti pahalanya kurang dong. Allahu a'lam. Ya, ini perkataan tabi'in. Tapi ini merupakan kiasan bahwasanya dari hadis Nabi yang lain yang dikatakan bahwasanya beliau mengatakan menikah itu akan mencukupi setengah agamamu. Falyattaqi fi nisfil baqi. Ya, nikah itu akan mencukupi setengah dari agamamu. Maka bertakwalah kepada Allah dari setengah yang sisanya. Artinya, perkataan Imam Tawus ini iktibas dari hadis Nabi. Kalau kita beribadah belum menikah, itu berbeda keutamaannya jikalau sudah menikah. Betapa tidak. Nanti ada kebaikan-kebaikan tuh kalau orang sudah menikah. Ibadahnya nggak sendirian lagi. Si suami, kalau lagi lihat istrinya tidur, dibangunin untuk ikut sholat, ikut ibadah. Dapat pahala. Iya kan? Lah kalau lagi lajang, siapa yang mau dibangunin? Orang tua, Ustaz. Iya, selain itu siapa? Tidak ada. Nanti setelah dia punya anak,
dapat anak, dia tarbiyah tuh anak dengan tarbiyah Islam, dapat pahala juga. Nanti kalau setelah dia wafat, ada yang mendoakannya, dan doa anak yang soleh itu mustajab kepada orang tuanya. Artinya sempurnalah agama seseorang yang sudah menikah. Dan terakhir, ada perkataan Abdullah bin Abbas ya kepada sahabatnya, kepada sesama sahabat Nabi SAW, yakni Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair disinggung sama Abdullah bin Abbas. Ya sama kayak kita lagi ngobrol kayak gini ya, tapi singgungannya sehat, bukan bulian, bukan ya. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Sa'id bin Jubair yang saat itu masih lajang, beliau mengatakan, "Tazawwaj ya Sa'id, fa inna khaira rijali hadhihi al-ummah aktsaruhum nisaan." Ini motivasi dari Abdullah bin Abbas kepada Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan, "Wahai Sa'id, menikahlah engkau. Segeralah engkau menikah. Fa inna khaira rijali hadhihi al-ummah." Karena sesungguhnya, kata beliau Abdullah bin Abbas, sebaik-baik laki-laki dari umat ini adalah aktsaruhum nisaan, yaitu banyaknya istri. Ya, jadi fitrahnya seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang melajang berarti dia bukan laki-laki yang terbaik. Paham ya? Jadi kalau melajang dia bukan laki-laki terbaik. Ini singgungan Abdullah bin Abbas kepada Sa'id. Jadi kalau nyinggungnya itu kayak gitu loh. Bukan kalau sekarang dibully. Ente kok masih jomblo sih? Ngenes banget. Bukan kayak gitu. Motivasi temanmu. Kalau engkau belum bisa memberikan motivasi berupa material, berupa bantuan finansial kepada temanmu, ya berikanlah nasihat-nasihat atau motivasi yang positif. Bukan malah ngeprank, bukan malah ngebully ya, bukan malah memberikan hujatan-hujatan, bukan. Ya. Dan ini juga sering terjadi kalau lagi lebaran katanya ya. Pulang kampung, kok masih jomblo aja? Ya biarin, kalau kamu mau aku nikah bantu aku gitu loh, bilang kayak gitu. Ya. Nah, ini sentilan yang positif dari sahabat Abdullah bin Abbas kepada Sa'id bin Jubair. Karena sesungguhnya lelaki terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Tapi dibatasi berapa? 4. Ustaz, kalau saya, waliyahzubillah, ini anggapan yang negatif ya. Saya nikah 1 tuh, cerai, nikah lagi, cerai sampai 10 kali, apakah saya terbaik? Tidak. Ya, cerai, tolak memang ada ajaran dalam Islam. Namun itu tidak dianjurkan, ya. Tolak itu merupakan jalan terakhir, bukan jalan keluar dari sebuah pernikahan. Kalau udah nggak cocok, kalau udah bosan, pengen rasakan yang baru, pengen punya istri yang baru, diceraikan. Tidak, ya, tidak. Namun maksudnya adalah orang yang ta'addud. Ini yang paling baik. Tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kemudian sebelum menikah sudah pasang ekspektasi. Nanti Ustadz, aku kalau mau nikah, pas aku ta'aruf mau ngasih syarat. Kalau kamu wahai akhwat mau sama aku, harus menerima kalau aku nanti ta'addud, ya. Itu tidak perlu, ya. Tidak perlu. Ta'addud itu diperbolehkan dan menjadi bagian dari sunnah. Bukan sunnah artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa, bukan ya. Namun sudah di sini artinya ajarannya Nabi, ajaran poligami itu ada gitu loh. Tapi bukan berarti aku nikah harus ta'addud. Bukan seperti itu. Tapi boleh kalau mampu, dan juga boleh jikalau tidak membuat istri yang pertama minta cerai. Ya, untuk apa kita membangun sebuah rumah yang baru dengan meruntuhkan rumah yang lama? Alangkah enaknya kalau punya rumah baru, rumah yang pertama juga direnovasi tuh. Ya kan? Artinya nih ada makna tersembunyi nih. Kalau mau punya istri yang 2, istri yang 1 dimakmurkan dulu. Ya kan? Udah istri yang pertama tidak makmur, badannya kurus, tidak kena skincare, cuma kena air wudhu doang gitu kan ya. Tapi sudah nuntut mau poligami. Ya gimana tidak hancur rumah yang pertama. Ya kan? Paham ini ya? Baik. Ini beberapa sentilan para ulama dan para sahabat yang memotivasi mungkin ya, menambah keinginan kita untuk segera menikah. Namun juga menikah itu memiliki banyak keutamaan.
ya, yang mungkin ini sering-sering diulang dan sering dapat short videonya baik di YouTube atau di Reels dimanapun tentang pernikahan, betapa indahnya dunia pernikahan. Yang pertama, keutamaan dari menikah tentu menikah itu adalah ibadah dan ibadah yang paling panjang. Kalau sholat terbatas waktu zuhur, maghrib, asar dan lain-lainnya. Ibadah haji ada batasannya. Ibadah apalagi? Puasa 30 hari. Ibadah puasa Syawal 6 hari. Terbatas. Namun ibadah pernikahan sepanjang hayat kita. Ya, sampai salah satu di antara pasangan suami istri dimasukkan ke dalam kubur. Bahkan kebaikan dari ibadah pernikahan itu bisa langgeng, bisa lebih panjang. Kenapa dikatakan ibadah? Karena tadi ada perintah dari Nabi SAW. Ada perintah dari beliau, ya syabab, ya ma'syaratas syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ini ada kata kerja perintah tuh. Kalau kata kerja perintah, artinya itu merupakan bagian dari syariat Islam. Artinya nikah itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling panjang serta ibadah yang paling nikmat. Betul Mas Reza? Ya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan pernikahan, bahwasanya pernikahan itu merupakan kesucian. Ya. Pernikahan merupakan sesuatu yang suci. Berbeda dengan lawannya, yakni pacaran. Pacaran jauh dari kata suci. Betapa banyak orang-orang yang pacaran berujung kepada kecelakaan. Betul tidak? Betapa banyak orang-orang yang pacaran berujung kepada kegalauan, kegundah gulanaan. Namun kalau menikah itu berbeda. Lebih menenangkan jiwa. Karena apa? Karena mata kita, ya, mata kita kalau kita keluar mendapati akhwat yang Masya Allah, ya kan? Apalagi tidak menutup auratnya. Semoga Allah jaga dan Allah beri hidayah mereka. Itu pasti akan membangkitkan yang namanya syahwat. Dan ini manusiawi. Ini manusiawi. Ya. Dan inilah yang terjadi di saat ini. Namun dengan pernikahan, semua itu bisa diredam. Karena memang perempuan dengan segala macam keindahannya, dengan segala macam keutamaan dan kemolekannya, kecantikannya, itu ada fitnah yang Allah takdirkan untuk mereka. Karena mereka memang perhiasan untuk dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, tuqbalu fi surati syaitan. Ya, dari hadapan depannya, itu akan dihiasi dengan syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan. Begitu juga dari arah belakangnya. Ya, juga ada hiasan-hiasan syaitan di situ. Fa idza absara ahadukum imra'atan, dan jikalau di jalan nih, kalian lagi jalan mendapatkan sesuatu yang membangkitkan syahwat kalian dari seorang perempuan di jalan, maka perintah beliau falyati ahlahu, datangilah istrimu atau istrinya, fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena sesungguhnya yang demikian itu bisa meredam apa yang ada pada dirimu. Ya. Ini kalau orang yang sudah punya istri, ya kan? Maka betapa sengsaranya, ya kita juga pernah merasakan dulu Mas ya. Bagaimana sengsaranya menjaga kesucian itu, ya kan? Karena sangat susah sekali. Namanya kalau kita lapar yang makan, tapi kalau ini gimana gitu? Karena sudah belum punya ya istri yang halal yang bisa meredam apa yang kita punya. Betul tidak? Dan ini terjadi saat ini ya ikhwah. Ini terjadi saat ini. Jikalau hal ini saja dikatakan oleh Nabi SAW di zaman dahulu, di zaman para sahabat, di zaman para sahabat, zaman 3 generasi emas Islam, fitnahnya sudah sedemikian rupa, maka bagaimana kita yang hidup di zaman ini? Ya. Jikalau Anda, antum, para akhwat dan para ikhwan sudah mampu, memiliki kemampuan untuk menikah, maka jangan tunda lagi. Jikalau sudah ada keinginan dalam hati, saya ini butuh untuk menikah, maka jangan ditunda. Ya, dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar, ya, daripada prahara yang terjadi di rumah tangga.
kesulitan ekonomi, anak sakit dan lain-lainnya. Semua itu jika kita bertakwa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan yu'tihi makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan yang besar juga dalam pernikahan itu adalah bisanya menghasilkan keturunan. Bisa menghasilkan keturunan. Dan memperbanyak keturunan ini merupakan sesuatu yang dibanggakan Nabi dari umatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Kalian para laki, carilah istri, ini salah satu kriterianya, carilah istri yang subur dan menyayangi anak-anak. Ya. Jadi kalau cari istri jangan yang enggak subur, ya. Misalnya lagi ta'aruf nih, si istri, calon istri bilang, saya mandul atau saya kurang subur, ya. Maka ini kalau bisa cari opsi yang lainnya gitu loh. Ya, karena tujuan dari pernikahan itu adalah sebuah keturunan, mendapatkan keturunan. Kenapa Rasulullah SAW menyarankan hal tersebut? Jikalau kita menikah, carilah seorang perempuan yang subur dan juga menyayangi anak-anak. Fa inni mukathiru bikumul umam. Karena aku akan berbangga-bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya umatku. Ya. Jadi jikalau kita ya menikah dan berniat untuk memperbanyak keturunan, maka ini termasuk mendapatkan keutamaan membantu nabi, bukan membantu ya istilahnya, memberikan sokongan untuk nabi agar bisa membangga-banggakan umatnya. Karena umat Nabi SAW nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak. Dan hadis ini juga jamaah sekalian, ikhwati fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk counter dari Islam untuk mereka yang mengkampanyekan child free. Tahu ini kan ya? Ini sudah viral beberapa masa yang lalu. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di dunia media sosial, mereka mengkampanyekan keindahan hubungan rumah tangga tanpa anak. Iya, Anda masih muda. Kalau Anda sudah tua, tidak ada yang bisa membantu Anda ketika Anda tidak bisa bangkit dari ranjang sekedar untuk mengambil minum. Atau sekedar untuk buang hajat. Bisa bayangkan, ada orang tua, sebatang kara, ya, sudah ditinggal sama istrinya, atau istri sudah tinggal sama suaminya, sudah tua ronta, sudah reot, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, di rumah sendirian. Apa yang terjadi? Kesedihan, ya, kesendirian, dan siksaan yang berat di dunia ini adalah kesendirian, ya ikhwah. Betul nggak? Betul. Kita lagi sedih, tidak ada tempat untuk melampiaskan kesedihan, atau bukan melampiaskan, untuk mencurahkan kesedihan kita. Kita berbahagia tidak bisa berbagi kebahagiaan. Serba sendiri. Ya. Udah di masa tua sendiri, tidak ada yang berikan perhatian. Ya. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan dan tidak akan pernah mau menghidupkan kampanye child free. Kita hidup ini adalah untuk memperbanyak keturunan, agar eksistensi sebagai seorang manusia ini tetap tertahankan. Bayangkan, satu RT semuanya child free. Ya kan? Beberapa puluh tahun kemudian mati semua tuh RT itu, di RT itu. Gak ada keturunan, kosong. Betul apa enggak? Satu RT itu baru, nanti RT sebelahnya juga ikut-ikutan. Akan susah mencari pasangan. Ya. Akhirnya apa? Punah. Ya kan? Tapi memang kalau dikatakan masa Islam membiar ini kan kalau punah kan sudah sunnatullah gitu loh. Bakal kiamat gitu kan ya. Tapi bukan seperti itu. Ya. Islam adalah agama yang menjaga fitrah manusia. Fitrahnya untuk memperbanyak keturunan, untuk menghasilkan keturunan, maka itu yang dijaga. Bisa dipahami ini? Ya, jadi jangan terpengaruh para syabab, ya, para syabab
Jangan terpengaruh aku mau menikah tapi aku nggak mau punya anak dulu. Ya, jikalau engkau mampu punya anak dengan istrimu, maka punyalah anak. Jangan ditunda-tunda. Betapa banyak di luar sana mereka yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun mendambakan seorang keturunan namun tidak kunjung diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tujuan utama salah satunya dari pernikahan adalah untuk mempunyai keturunan. Kemudian keutamaan dari seseorang yang mempunyai keturunan itu kalau meninggal ada yang mendoakan. Ya kan? Dari hadis Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu." Ya. Illa min thalatha. Jikalau seseorang itu meninggal, maka terputus tuh semua hubungan dengan dunia, semua hubungan dengan amal. Tidak bisa menghasilkan amal lagi, sudah mati, dimasukkan dalam kubur, udah enggak bisa beramal. Ya. Illa min thalatha, kecuali 3 hal. Kata Rasulullah SAW, yang pertama, illa min sadaqatin jariyatin, ya, kecuali sedekah jariyah, membangun jalan, membangun sekolah, membangun sumur, membagikan mushaf dan lain-lain sebagainya. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, muridnya mengamalkan ilmunya, bermanfaat, kemudian diajarkan lagi sampai seterusnya menjadi pahala yang multi level marketing. Ya, beranak pinak terus tuh. Kemudian yang terakhir, awwaladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Betapa indahnya kalau kita wafat sudah dikubur di dalam tanah, tapi tuh pahala masih ngalir. Doa anak soleh yang sudah kita miliki selama hidup di dunia membantu kita untuk mendapatkan tabungan pahala. Ya, maka alangkah sedihnya mereka yang enggan mempunyai anak. Berikutnya, di antara keutamaan dari menikah, infaknya beda, Mas. Ya, sedekah orang yang masih lajang dengan sedekah orang yang sudah punya keluarga itu beda. Karena sedekah atau infak seseorang suami itu ada infak statusnya yang mencapai derajat paling afdol, yaitu infak kepada keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Afdalud dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi." Sebaik-baik uang, sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta adalah harta yang dinafkahkan, yang diinfakkan seseorang laki-laki kepada keluarganya. Ya. Jadi kita kerja, mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan, disuap tuh nasi ke mulutnya istri, dikasih kepada anak. Ini merupakan harta yang afdol, infak yang afdol. Berbeda afdoliyahnya kita sedekah biasa tuh. Ya, ini keindahannya. Kemudian yang berikutnya keberapa? 5 ya. Bermesraan, ini jangan dibayangkan, bermesraan dengan istri, bercumbu dengan istri itu berpahala. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya dari setiap hubungan suami istri kalian itu ada sedekahnya. Ya, para sahabat bertanya-tanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah jikalau salah seorang di antara kita mendatangi istrinya, kemudian beribadah bersama istri, dalam tanda kutip ya, mendapatkan pahala, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Kan kamu tahu, kata Rasulullah SAW, jikalau kalian menumpahkan syahwat tersebut kepada jalan yang haram, kan dapat dosa tuh. Maka begitu juga jikalau kalian menempatkan syahwat tersebut kepada jalan yang halal,
maka kalian mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ya, makanya saya bilang, ibadah yang paling nikmat itu bersama keluarga. Dan ibadah yang paling panjang juga bersama keluarga. Nyuapin istri, sedekah. Kerja, sedekah. Bangunin istri itu sholat, pahala. Setiap suap, setiap tegukan air, setiap token listrik yang dibayar, itu pahala. Ya kan? Karena kita menginfakkannya untuk keluarga. Sampai hal yang sebelum adanya pernikahan itu menjadi hal yang jijik. Jijik ya kita dengan orang berzina? Jijik kan ya? Orang yang berzina kan menjijikkan kan ya? Tapi dengan pernikahan menjadi berpahala. Betapa indahnya dunia pernikahan teman-teman sekalian. Ya, maka jikalau sudah mampu segeralah, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir ya, bahwasanya dengan menikah jalan menuju surga itu lebih indah. Ya, kan ada tuh sabda Rasulullah SAW, bahwasanya seseorang itu berdasarkan agama temannya kan. Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhallil. Ya, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Ya, maka lihatlah bersama siapa engkau berteman. Dan teman yang paling dekat dengan kita itu bukan sohib kita, bukan bestie kita, tapi siapa? Pasangan kita, istri kita, suami kita. Itu adalah teman yang paling dekat. Bagaimana tidak? Malam tidur satu ranjang, berdua di kamar, ya kan? Sarapan berdua, makan siang mungkin di kantor ya. Sore pulang ke rumah, ketemu malam lagi. Hampir 24 jam, kurang lebih ya, 20 jaman lah. Itu sama istri, sama pasangan kita. Jadi yang paling dekat itu istri, yang paling dekat itu suami kita, ya. Maka tatkala kita mendapati seorang istri yang soleh atau solehah, mendapati seorang suami yang soleh, jalan kita menuju surga itu jadi lebih indah, Mas. Ya, mungkin teman-teman kalau lagi kajian gini kan enak ya sama teman, sama sohibnya. Alangkah enak lagi kalau tuh bermotor berdua tempat kajian sama istri. Ya kan? Walaupun kena panas, kena hujan, tapi indah banget rasanya. Jangan dibayangkan, direalisasikan. Ya. Karena itu. Jadi jalan menuju surga itu jadi lebih indah. Talabul ilmi jadi lebih bersemangat kita. Ya, kekajian jadi lebih enak. Sudah ada yang dibonceng, sudah ada yang bonceng, sudah ada pinggang untuk dipeluk pas di motor. Ya kan? Jangan dibayangkan, direalisasikan. Ya. Makanya jalan menuju surga kan berarti para ulama capek, butuh modal, ya kan? Tapi dengan kita punya istri, kita punya suami, jadi lebih nikmat. Ada juga hadis yang mengatakan di sini, hadis Nabi SAW yang sampaikan tadi, ringkasannya. Beliau bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman." Barang siapa yang menikah, sesungguhnya dia sudah memenuhi setengah imannya, setengah agamanya. Fadyatakillah habis. Maka untuk setengahnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menikahlah jangan sampai ditunda-tunda dengan alibi-alibi yang mungkin sekarang menyebar. Ya, aku nggak mau nanti punya anak takut ribet. Nanti kalau sakit gimana atau nggak punya uang, Allah yang akan mencukupkan. Allah itu maha kaya, Allah maha punya segala-galanya. Tinggal kita berusaha, berikhtiar, bertawakal kepada Allah, bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini mungkin motivasinya. Kepanjangan ini, Mas.
Akhwatnya nggak ada suara Ustaz. Berarti nggak ada yang nikah cepet nih Ustaz. Masih persiapan semua belum Ustaz? Ya semoga dimudahkan ya. Bukan dimudahkan Ustaz. Insyaallah. Baik, jadi Mas Main insya Allah mendapatkan hadiah dari panitia, silakan bisa memberikan hadiahnya. Baik, sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya juga tadi sudah disampaikan beberapa materi dari Ustadz. Jadi siapa yang bisa menyebutkan lengkap tadi di sini Ana menyebutkan atau mencatat 6 keutamaan menikah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan lengkap angkat tangan? Ya, silakan. Ada mic panitia? Ada yang catatannya lengkap? Oh, itu dulu. Cek. Ya, silakan dari Ikhwan dulu, nanti dari Akhwat Iya, kami beri terima pertanyaan kasih lain. atas kesempatannya. Tadi yang saya catat itu beberapa aja ya. Jadi yang saya menurut feeling aja ya, menurut keterangan ya. Yang pertama itu kan menikah itu bagian daripada. Jadi kalau menikah itu pakai ibadah itu bisa jadi ibadah seumur hidup ya. Kalau memang menikah itu seumur hidup. Jadi ada dosa-dosanya sendiri. Terus yang menikah itu bisa memperoleh rezeki yang berlimpah. Jadi tidak ada terlambat untuk memperoleh rezeki, tapi bisa jadi nikah itu bisa memperoleh rezeki yang bermanfaat seperti itu. Dan yang terakhir itu Apa aja, silakan Akhwat. Angkat tangan, ada dari panitia Akhwat? Ada? Ada jemaahnya ini? Kalau nggak ada pertanyaan berhadiahnya, nah serahkan ke Ikhwan. Ada panitia Akhwat? Hah? Oh ya ada, ya kami tunggu. Halo, apakah masuk suaranya? Ya masuk, silakan. Silakan. Hilang lagi. Ini yang dipencet ya kalau mau. Gimana dari panitia Akhwat? Ada yang mau jawab? Udah belum? Cek cek. Ya silakan. Ya. Yang pertama berhenna, yang kedua menggunakan wewangian, yang ketiga menggunakan siwak, yang keempat menikah. Oh iya. Insyaallah barakallahu. Jadi yang berkonflik, insya Allah mendapatkan hadiah. Silakan panitia bisa memberikan kupon, nanti hadiahnya bisa diambil di mini booth. Baik Ustaz, pembahasan berikutnya Ustaz, pembahasan yang terakhir. Kalau kita bisa bicara masalah make a good start atau membuat permulaan yang bicara masalah bekal Ustaz. Nah, kira-kira teman-teman ini yang hendak mewujudkan pernikahan impian, ini bekal apa aja yang perlu dipersiapkan? Dan juga langsung disambung juga panduan untuk memilih pasangan yang ideal Ustaz.
Cukup waktunya ya. Cukup Ustaz, insyaallah 10 menit Ustaz. Baik. Silakan Ustaz. Nah, betul ya. Jadi dikatakan pernikahan tadi kan sudah kita katakan merupakan ibadah yang panjang. Orang kita safar dari Surabaya ke Malang aja, atau ke Cangar mau ke air panas itu kan ya, itu butuh bensin, butuh persiapan bekal, ya. Maka bagaimana dengan sebuah ibadah yang panjang, perjalanan yang sangat panjang, yang jika digambarkan tuh kita di bahtera tengah lautan tuh. Namun bahtera itu nggak punya ujungnya, itu loh. Dan kita nggak tahu kapan itu akan melabuh. Artinya kita harus memiliki bekal yang sangat siap ya untuk bisa menjalani pernikahan. Dan bekal yang pertama, yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas ya dari pernikahan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kita menikah untuk bisa menempatkan syahwat kita pada jalan yang halal ya. Namun hal yang lebih harus didominasikan adalah ketakwaan tadi ya. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah adalah dengan meluruskan niat kita dalam menikah. Yang pertama, tentunya saya nikah ini untuk menjalankan ibadah, mengikuti sunnahnya para rasul, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, untuk menjaga kehormatan dan kemaluan kita. Ini merupakan niat yang penting untuk kita luruskan, bahwasanya kita menikah ini untuk ibadah. Saya nikah untuk ibadah. Saya nikah karena Rasul menyuruh saya untuk menikah. Ya. Kemudian saya nikah untuk menjaga kehormatan saya, untuk menjaga kemaluan saya, untuk menjaga kesucian saya. Ya. Ini niat yang harus betul-betul dipatrikan dalam jiwa kita. Ya. Bahwasanya nikah itu bukan hanya sekedar aku punya istri, aku punya keluarga. Yang penting aku punya pasangan, bukan. Tapi harus untuk ibadah dan untuk menjaga kesucian kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya hal yang sangat penting untuk kita persiapkan sebelum kita menikah adalah ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Karena ilmu ini sangat penting, sangat banyak perkataan para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada amal. Kemudian juga perkataan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta benda, kata beliau. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ya. Kalau kamu punya harta dan harta itu berharga yang umum, baru dengan itu bisa mendapatkan harta. Betul, sangat logis. Gimana orang bisa mencari nafkah kalau dia nggak punya ilmu? Mohon maaf, orang-orang yang menyapu saja di jalanan, ya, nggak bisa sembarangan, betul. Makanya ilmu yang berkaitan dengan pernikahan itu sangat penting. Di antaranya apa saja? Bisa ilmu tentang bagaimana syariat Islam mengajarkan dari ta'aruf, kemudian nazarnya, kemudian akad nikahnya, kemudian bagaimana tentang mahram-mahram. Seperti ini butuh dipelajari, dan bagaimana pernikahan-pernikahan yang syar'i itu bisa diterapkan. Kemudian ilmu selanjutnya itu ilmu tentang hubungan antara suami dan istri, ya, baik itu hubungan dalam tanda kutip yang sudah kita ketahui semua, itu harus dipelajari. Fikih tentang kewanitaan, tidak hanya para wanita yang butuh mempelajarinya, lelaki juga mempelajarinya, ya, karena wanita juga seperti diketahui dalam fikih juga banyak darah-darahnya. Ada darah nifas, ya kan? Ada darah haid. Bedakan, perempuan juga nggak bisa bedakan. Gimana coba? Saat lagi haid malah sholat, tapi nggak mungkin lah ya. Saat istihadah mungkin. Saat istihadah malah meninggalkan sholat, ya kan? Berarti istihadah bukan darah haid. Berarti juga kita sebagai laki-laki, kan imam dalam rumah tangga nih, itu harus juga mempelajari fikih-fikih tentang kewanitaan. Gak usah dalam-dalam, ya. Di atasnya aja, permukaannya aja cukup insyaallah. Kemudian fikih tentang perceraian. Kok butuh
belajar fikih perceraian. Apa mama mau cerai? Bukan, ya. Ada beberapa hal yang sangat sensitif dalam agama kita, di antaranya pernikahan dan perceraian, ya. Pernikahan perceraian tidak bisa dijadikan sebagai senda gurau atau main-main, ya. Kalau sudah akad, ya akad dia, sah gitu loh. Dan cerai kalau sudah dikatakan oleh seorang suami, aku talak engkau, walau bercanda main-main, ya itu sudah jatuh talak. Juga apa saja hal-hal yang bisa menimbulkan jatuhnya talak dari seorang suami kepada istrinya, ya harus dipelajari. Berikutnya, bekal setelah ketakwaan, kemudian apa? Ilmu. Yang ketiga adalah kesiapan, ya, kesiapan finansial. Tadi kita katakan, Ustadz, tadi kan ada sebuah dalil bahwasanya Allah itu akan mencukupkan orang-orang yang fakir kalau mau menikah. Betul. Tapi bukan artinya nikah nekat, Mas. Ya, bukan nekat. Ana dulu pernah itu. Ana pertama kali mengajukan proposal to merit ke orang tua itu saat Ana lulus SMA. Lulus SMA. Ya, karena kajian kelas 3 Kelas 3 SMA awal-awal, kenal kajian, dan di kajian itu bahasanya nikah mulu. Ya. Habis kajian biasanya nikah terus yang dibahas. Gimana enggak kita pengen nikah gitu loh. Akhirnya dibilang sama orang tua apa? Kamu nikah jangan modal itu doang gitu loh. Paham ya? Nikah itu butuh modal. Apa yang akan kau berikan? Apa suapi batu? Ya kan? Apa mau istrimu kau suapi dedek ayam? Karena saat itu orang tua lagi ternak ayam. Ya enggak mungkin gitu loh. Butuh namanya kesiapan finansial dari setiap kita. Ya. Terutama sekarang ini, Masya Allah, pernikahan itu menjadi momok itu bukan pada hidup setelah pernikahan, tapi sebelum nikah. Ya kan? Lamarannya, engagement kalau sekarang kan bahasanya. Kemudian pas meritnya, ada walimah dan orang-orang tuh seneng banget bermegah-megahan. Ya. Tidak perlu seperti itu. Yang penting kau pastikan cukup, dan yang perempuan mudahkanlah para ikhwan-ikhwan kita. Kalau mahar yang cukup lah, ya. Tapi jangan juga yang tidak ada nilainya gitu loh. Rasulullah SAW membolehkan mahar walau sebuah cincin dari besi min hadid, ya. Juga ada nilainya pada zaman tersebut. Tapi jangan juga sampai sekarang nikah tanpa mahar apapun, ya. Harus ada mahar. Itu hak kalian para wanita untuk minta mahar kepada para laki-laki yang ada depan saya ini, ya. Barangkali habis ini ada yang berpasangan kan, kita tidak tahu kan, semoga saja Allah mudahkan, ya. Karena banyak pertikaian dan perceraian rumah tangga itu sebabnya masalah finansial. Sangat banyak, ya. Apalagi akhwat-akhwat kan kita tahu, kalau mereka lagi kajian itu tidak hanya kajian aja. Mereka juga akan membawa baju yang bagus, tas branded, kemudian membawa skincare. Nggak tahu tujuannya apa kok bawa skincare ke kajian gitu loh. Membawa serumnya. Saya kok tahu betul dia memang kayak gitu kita pernikahan. Istri itu kayak gitu. Nanti istri kita mungkin belum kita penuhi hal-hal tersebut akan merasa iri, dan itu manusiawi. Betul tidak? Dan itu haknya untuk kita nafkahi dia. Jikalau hal tersebut masalah aja itu bisa menimbulkan pertikaian, bahkan sampai kepada perceraian, maka hal-hal ini kalau bisa kita hindari. Tidak perlu punya harta yang sangat banyak, tidak. Bukan tidak perlu, tidak harus gitu loh ya. Tapi kalau punya harta yang banyak ya bagus gitu. Ya, kerja mapan itu bagus, tapi tidak harus. Seenggaknya menikah cukup dengan yang cukuplah menurut urut masyarakat setempat, kemudian maharnya dipermudah oleh sang istri, ya. Dan yang paling penting hidup setelah nikahnya. Jangan sampai pas nikah itu megah-megahan, pas setelah nikah malahan kelaparan, ya kan? Ustadz, kalau rumah masih ngekos nggak apa? Nggak apa-apa. Kita tuh nggak wajib punya rumah sendiri. Ada nggak perintah dari Allah dan Rasulnya? Bangunlah rumahmu dengan uangmu. Ada nggak? Nggak ada.
Kalau kita mampunya ngontrak, ya ngontrak. Ya, mafi muskilah, tidak ada masalah. Kalau mampunya ngekos, ya ngekos. Ya, saya juga masih ngekos. Masalahnya apa? Yang penting ada tempat bernaung, ada tempat tidur, anak istri dikasih makan, kebutuhan dicukupi. Sambil ya nabung gitu loh. Bukan hanya udahlah nggak apa kita ngekos aja ya Dek ya. Kita hari ini makan tempe aja ya. Kita makan tahu, lusa baru makan telur. Nanti ba'da lusa baru ketemu ikan asin. Enggak gitu, ya. Laki-laki harus punya izzah, harus punya kekuatan, kemampuan finansial karena ini kehormatan kita. Ya. Baik, berikutnya yang keberapa? Keempat ya. Mulailah melatih diri untuk bisa menjadi dewasa. Karena dewasa tidak ada kaitannya dengan usia. Betapa banyak orang-orang yang sudah dewasa usianya, masih kanak-kanak mentalnya, ya. Dan tolak ukur dewasa itu bisa kita lihat. Ini kalau perspektif Ana, mungkin ada perspektif yang lainnya. Coba lihat bagaimana kita memposisikan diri antara menuntut hak dan juga memahami. Bisa dimulai dari hubungan kita dengan orang tua. Bagaimana kita menuntut hak dan juga memahami. Contoh, kita mungkin sering dengar kajian pernikahan seperti ini, dan juga sering dengar kata-kata, kalau misalnya kewajiban menikahkan anak itu adalah kewajiban orang tua, betul nggak? Betul. Kalau anak nggak mampu, orang tua harus memenuhi kebutuhan anaknya dulu, sambil ajarkan. Sampai pulang ke rumah, setelah mendengarkan hal seperti ini, bilang sama umi abinya, Umi, aku mau menikah. Kamu itu belum kerja, Le. Kan ini kewajiban kalian. Pokoknya kalian harus memenuhi kewajiban kalian. Aku harus menikah. Ini namanya belum dewa. Karena dia lebih mementingkan haknya daripada memahami kedua orang tuanya. Ya. Hal tadi yang tadi kita sebutkan mungkin bisa dipraktekkan dengan orang tua yang memiliki kemampuan finansial yang mumpuni, yang cukup. Itu mungkin bisa dia. Tapi kita, dan ini mayoritas, orang tua itu tidak bisa gitu loh. Belum mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya juga. Maka jangan banyak menuntut. Kita pahami orang tua dan keluarkan effort kalian sebagai seorang laki-laki dari modal untuk menikah dan juga tabungan siap-siap nanti setelah menikah. Punya pekerjaan. Gak harus jadi ASN, gak harus jadi pegawai BUMN, tidak harus juga jadi pegawai di tambang-tambang gede yang gajinya 2 digit sampai 3 digit. Ya, yang penting kalian punya pekerjaan. Karena kemuliaan itu pada pekerjaan kita, bukan pada penghasilannya. Betapa banyak orang yang penghasilannya tinggi tapi juga Allah hinakan dengan apa? Korupsi. Ya kan? Maka kemuliaan itu bukan pada berapa sih penghasilan engkau, tapi pada pekerjaanmu, ya. Kemudian berikutnya, hindari mematok ekspektasi pada calon pasangan kita. Ya. Aku mau menikah harus dengan lulusan dari Universitas Islam Madinah. Aku mau menikah, aku nggak mau menikah kalau nggak lulusan dari Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Ya. Aku nggak mau menikah buatnya bukan lulusan dari Al-Furqan. Pokoknya mematok sebuah patokan yang aku mau menikah sama perempuan yang tinggi, putih, mulus, mampai, pintar masak, pintar mencuci. Cari aja pembantu. Jangan cari istri, gitu loh. Jangan pasang ekspektasi yang tinggi. Cukup jadikan patokan-patokan agama kita untuk mendapatkan istri yang baik, untuk mendapatkan pasangan yang baik. Karena kita nikah bukan hidup di zaman Nabi, bukan di zaman pasti sealim-alimnya teman-teman kita atau ustaz-ustaz kita yang mengisi kajian, yang hadir di kajian, ada kurangnya, pasti itu ada. Ya, maka bagaimana kita bisa mensyukuri pasangan kita, ya, kemudian menjaga agar hubungan ini bisa hidup bersamanya sampai nanti di surga. Yang terakhir, belajarlah untuk tidak
masakan semua. Jangan gara-gara pakaiannya kusut dikit aja ngambek. Jangan gara-gara telat buang sampah istri jadi ngambek. Dan ini sering terjadi. Jangan gara-gara suami lupa naruh anduk pada tempatnya jadi ngambek gitu. Ustaz pengalaman nih kayaknya. Iya, jadi gitu. Jadi jangan semua masalah dipermasalahkan, ya. Pernah Syekh Ustaz Khamis, saya dapat short videonya. Di antara kunci keharmonisan sebuah rumah tangga adalah taghaful. Masak bodoh dengan permasalahan-permasalahan yang kecil. Kecuali kalau masalahnya sudah menyangkut keimanan. Perlu kita tegur istri kita, tegur suami kita. Suaminya misalnya nggak sholat, suaminya malas datang kajian, suaminya malas ngaji, suaminya telat untuk sholat, diingatkan. Istrinya malas untuk bersih-bersih, istrinya malas untuk beribadah, mengaji, tegur. Ya. Kalau cuma masalah sepele bisa dikerjakan sendiri. Ustaz ini mentang-mentang Ustaz kok malah kayak gitu Ustaz. Ya. Walaupun itu masalah kecil, jangan sering dipermasalahkan. Ya, kalau misalnya mau dikomunikasikan, ya komunikasikan dengan baik. Dek, tadi bajuku itu ada kusutnya dikit aja, tapi udah kok gampang, udah aku setrika sendiri. Itu loh. Mas, tadi itu lupa sampah dibuangin, nanti buang ya. Kan bisa kan gitu kan? Jangan malah ngambek-ngambekan. Ya, kalau dari hal yang kecil ini sering menjadi masalah yang gede, sering menjadi besar. Apalagi kalau sudah, namanya manusia kan lupa kan ya, udah lupa terus menumpuk tuh jadi iceberg di hatinya perempuan. Udah bilang ceraikan aku, pulangkan aku pada orang tua. Jangan, ya. Maka dari sekarang mulailah mendewasakan diri, mulailah untuk tidak mempermasalahkan setiap permasalahan, karena setiap masalah itu pasti bisa dirembukkan. Ya, terutama dengan pasangan kita, teman hidup kita. Baik, ini mungkin bekal-bekal yang bisa kita siapkan untuk menikah. Ternyata nggak cukup 10 menit. Ini gimana Mas? Jawab ya. Untuk memilih pasangan, lihat dulu aja ya. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz Wahyu atas materi yang sudah dipaparkan. Baik teman-teman sekalian, ada waktu 10 menit sebelum kita sesi istirahat. Jadi silahkan bagi yang ada pertanyaan, satu pertanyaan ikhwan, satu pertanyaan akhwat, dan pertanyaannya bisa langsung disampaikan secara lisan. Jadi insya Allah panitia akan memberikan mic. Silahkan, dari ikhwan ada? Ya. Dari akhwat bisa acungkan tangan terlebih dahulu, biar mic-nya dianterin oleh panitia akhwat, nanti kalau sudah selesai bisa langsung bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Izin bertanya terkait dengan memilih pasangan Ustaz. Tadi kan disebutkan kita untuk disuruh Rasul untuk memperbanyak keturunan begitu Ustaz. Nah, untuk mengetahui calon pasangan itu mandul atau tidak itu bagaimana Ustaz? Iya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Itu sebenarnya ke arah medis ya. Tapi kita jawab dengan uruf yang terjadi di masyarakat. Ya, bismillah. Biasanya orang itu melihat pasangannya pada keluarganya. Biasanya pada keluarganya. Makanya kalau menikah tanyakan kau berapa saudara? Ya. Biasanya kalau yang banyak itu subur. Karena kemandulan itu Allah alam itu gimana dalam medisnya, itu juga dipengaruhi oleh keturunan. Ya, ada juga faktor eksternal tentunya, tapi secara umumnya seperti itu. Bukan berarti ya kamu kalau mau nikah sama aku kita harus tes lab dulu kemandul apa enggak. Itu namanya takalluf, memberatkan diri ya. Ya kalau misalnya nanti ternyata kurang subur atau tidak subur ya cari solusinya ya. Namun memang ada di kalangan para ulama bolehnya faksu akdin nikah jikalau seorang istri mendapat ternyata suaminya impotensi tinggi, ya artinya nggak bisa sama sekali punya anak, punya keturunan atau syahwatnya, itu boleh faksu akdin nikah. Tapi jikalau masih bisa dikompromikan, diobati ya diobati. Tapi tadi
Kalau ingin melihat bagaimana subur tidaknya calon pasangan kita itu dari keluarganya. Maka dilihat track recordnya, ada enggak tuh keluarganya yang tidak subur, ada enggak yang tidak, ada yang mandul atau tidak. Kalau dia punya adik kakak beradik itu banyak, biasanya itu subur insya Allah. Begitu, Allah alam. Wafikum. Dari akhwat silahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui diri kita itu sudah benar-benar siap untuk menikah secara lahir dan batin? Terima kasih. Ya, insya Allah. Bismillah. Bagaimana cara kita mengetahui diri kita itu siap atau belum untuk menikah secara lahir dan batin? Diri saya berbeda dengan diri Anda, ya kan? Diri Ana berbeda kesiapannya antara Ana dan diri antum-antum sekalian. Maka sebenarnya pertanyaan seperti ini tanyakan sendiri kepada diri kita masing-masing. Ya, tanyakan sendiri. Secara lahir tentunya kalau laki-laki ya udah punya kesiapan tadi secara mental, finansial, bukan mental ya. Secara finansialnya sudah siap untuk menikah, ya kan? Secara fisiknya sudah siap untuk menikah, ya. Nah, kalau sudah siap ini ya bismillah. Secara mental udah enggak kanak-kanakan lagi. Apa-apa enggak, Bu, tolong ambil minum dong, Bu, tolong buatin susu dong, Bu, tolong bangunin aku dong pas subuh, tidak. Ya. Kalau perempuannya lihat, kalian gimana di rumah sama ibu kalian, sama orang tua kalian? Untuk cuci piring sama cuci pakaian dan nyapu rumah masih disuruh atau sudah sendiri? Karena kalau orang yang sudah dewasa, orang yang sudah siap mentalnya, ya sudah siap gitu loh. Karena nanti pas udah di rumah tangga gak mungkin suami, Dek, sapu tuh. Pasti kalau disuruh bakal marah kan ya? Gitu kan? Maka perlu ditanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kesiapan Anda, antum dan antunna dalam hal fisik dan mental, lahiriah dan batiniahnya untuk menikah. Apakah emosionalnya sudah bisa diatur? Apakah egoismenya sudah bisa diturunkan? Memang, tapi nanti pas sudah menikah pasti akan meninggi lagi tuh emosionalnya, egoismenya. Tapi nanti bisa diredam dengan kedewasaan tadi. Maka ditanya lagi, saya ini udah dewasa atau belum? Bukan dewasa sudah menstruasi, sudah bisa sudah bebas, bukan ya. Namun kedewasaan mental kita, kedewasaan kita dalam bersikap, dalam menilai sebuah masalah, dalam mengolah sebuah permasalahan biar mendapatkan jalan keluar gitu loh. Bukan mempermasalahkan setiap masalah. Jadi begitu Allah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Demikian, jazakallah khairan sekali lagi Ustadz Wahyu atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Baik, teman-teman sekalian, berakhir sudah sesi yang pertama. Jadi alhamdulillah kita sudah mengikuti sesi yang pertama dari rangkaian kajian pranikah kita. Jadi saat lagi ada waktu istirahat selama 10 menit. Jadi sampai dengan pukul 9.50. Dan nanti 9.50 bisa kembali lagi ke dalam masjid. Dan di sesi istirahat ini dari panitia kami bagikan snack dan juga minum. Jadi nanti mengambilnya diharapkan tertib, baik ikhwan maupun akhwat. Dan tadi yang mendapatkan hadiah itu bisa ditukarkan kuponnya di area mini booth Surabaya Mengaji. Dan kami sampaikan juga di area mini booth itu kami juga bagikan stiker gratis, majalah gratis dan juga buletin gratis. Stoknya terbatas, bagi yang ingin mengambil nanti juga diharapkan untuk bisa mengambil dengan antrian yang tertib. Baik, demikian kita cukupkan untuk sesi yang pertama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.